Lancang tumbuh menjadi pemuda yang cerdas dan bersemangat. Namun di dalam hatinya tumbuh keinginan besar untuk mengubah nasib. Ia merasa bosan hidup miskin dan terpinggirkan di kampungnya. Setiap kali melihat kapal-kapal dagang besar yang datang dari negeri seberang membawa barang-barang mewah, hatinya dipenuhi impian untuk pergi merantau dan menjadi orang kaya. Keinginan itu semakin kuat hingga akhirnya ia memutuskan untuk meninggalkan kampung halamannya dan mencoba peruntungan di negeri lain. Kepergian Lancang menjadi pukulan berat bagi ibunya, namun sebagai seorang ibu yang penyayang, ia merelakan kepergian anaknya dengan harapan sang anak akan memperoleh kehidupan yang lebih baik. Sejak hari keberangkatan itu, setiap sore sang ibu selalu berdiri di tepi pantai memandang ke arah laut luas. Berharap suatu hari melihat perahu anaknya kembali ke kampung halaman. Waktu berlalu sangat cepat, bertahun-tahun Lancang hidup di negeri seberang. Berkat ketekunan dan kecerdasannya, ia berhasil menjadi pedagang yang sangat sukses. Ia memiliki banyak kapal dagang, anak buah, dan kekayaan berlimpah. Keberhasilannya membuatnya dikenal luas hingga ke berbagai negeri. Namun seiring datangnya kemewahan, hati Lancang mulai dikuasai oleh kesombongan. Ia mulai melupakan asal-usulnya, bahkan tidak lagi mengingat ibunya yang menua sendirian di kampung. Kehidupan Lancang semakin mewah setelah ia menikah dengan seorang gadis bangsawan dari negeri tempat ia berdagang. Sejak saat itu, ia hidup bak kaum ningrat dikelilingi oleh pelayan dan harta benda. Segala yang ia miliki tampak sempurna, tetapi jauh di lubuk hatinya, ia tidak lagi memiliki rasa hormat dan kasih terhadap orang yang telah membesarkannya dengan penuh pengorbanan. Pada suatu waktu, Lancang memutuskan untuk berlayar kembali ke tanah kelahirannya. Namun, kepulangannya bukan untuk menjenguk ibunya, melainkan untuk berdagang. Ia datang dengan kapal besar yang megah, berhiaskan warna emas dan perak. Tiang-tiang kapalnya menjulang tinggi. Layar-layarnya terbuat dari kain sutra dan lambungnya bercahaya di bawah sinar matahari. Kedatangan kapal itu menggembarkan penduduk desa di pesisir Riau. Mereka belum pernah melihat kapal sebesar dan semewah itu. Berita tentang kedatangan kapal besar dengan pemilik bernama Tuan Lancang tersebar ke seluruh kampung. Para penduduk berbondong-bondong datang ke pelabuhan untuk menyaksikannya. Di antara kerumunan orang itu, terdapat seorang wanita tua yang mengenakan pakaian lusuh dan memegang sehelai kain tenun yang sudah pudar warnanya. Wanita itu adalah Ibu Lancang. Begitu mendengar nama pemilik kapal, hatinya bergetar. Ia merasa yakin bahwa saudagar kaya itu tidak lain adalah anak yang selama ini dirindukannya. Dengan langkah pelan dan tubuh yang lemah, ia berjalan menuju pelabuhan untuk melihat anaknya. Rasa rindu yang ia pendam selama bertahun-tahun berubah menjadi harapan besar. Ia membayangkan anaknya akan memeluknya dengan penuh kasih setelah sekian lama berpisah. Namun, kenyataan tidak seindah harapan. Ketika ia mencoba mendekati kapal mewah itu, para pengawal dan awak kapal menghalanginya. Penampilannya yang miskin dan rentah membuat mereka menganggapnya tidak pantas berada di dekat kapal megah milik saudagar kaya itu. Lancang yang berdiri di atas dek kapal melihat keributan itu. Ia mengenali wajah ibunya, tetapi rasa malu dan kesombongan menutupi hatinya. Ia tidak ingin orang-orang, terutama istrinya yang bangsawan, tahu bahwa ia berasal dari keluarga miskin. Ia berpura-pura tidak mengenal wanita tua yang berusaha menghampirinya. Sikapnya yang angkuh membuat ibunya merasa hancur. Hati wanita tua itu remuk menyadari bahwa anak yang selama ini ia tunggu telah berubah menjadi manusia yang durhaka. Dengan hati yang dipenuhi kesedihan, Ibu Lancang beranjak pergi meninggalkan pelabuhan. Air matanya jatuh membasahi tanah tempat ia berpijak. Dalam perjalanan pulang, rasa sakit di hatinya berubah menjadi kepasrahan.
Ia menengadah ke langit, memohon keadilan kepada Tuhan agar menunjukkan kebenaran tentang siapa anaknya sebenarnya. Tak lama setelah itu, langit yang semula cerah tiba-tiba berubah gelap. Awan hitam menggulung, angin berhembus kencang, dan petir menyambar di atas laut. Ombak besar mengguncang permukaan air. Kapal megah milik Lancang bergoyang hebat diterpa badai. Anak buah kapal berteriak ketakutan, tetapi tak ada yang bisa menyelamatkan diri. Tiang layar patah, tali-tali terputus, dan kapal itu terombang-ambing tak berdaya. Badai semakin dahsyat hingga akhirnya kapal besar itu hancur diterjang ombak. Semua harta benda yang berada di dalamnya tenggelam ke dasar laut bersama pemiliknya. Beberapa nelayan yang menyaksikan kejadian itu dari kejauhan mengaku melihat kilatan cahaya keemasan sebelum kapal itu lenyap. Mereka percaya kapal itu berubah menjadi emas, dan sejak saat itu masyarakat menyebut tempat tenggelamnya kapal itu dengan nama Lancang Kuning, yang berarti perahu berwarna kuning keemasan. Setelah kejadian tersebut, Ibu Lancang kembali hidup sendirian di gubuk tuanya. Ia menghabiskan sisa hidupnya dengan berdoa dan menenun kain seperti dahulu. Meski hatinya telah disakiti, ia tidak pernah menyimpan dendam. Dalam setiap tenunannya, ia selalu menyelipkan doa agar anak-anak lain tidak meniru perbuatan durhaka seperti yang dilakukan anaknya. Penduduk kampung menghormatinya sebagai perempuan yang tabah dan sabar. Cerita tentang Lancang Kuning kemudian menyebar luas di kalangan masyarakat Riau dan sekitarnya. Kisah itu menjadi peringatan bagi setiap anak agar tidak melupakan orang tua, betapapun tinggi derajat dan kekayaan yang dimilikinya. Dari kisah itu pula lahir lagu rakyat berjudul Lancang Kuning.